Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Ketua Harian Yayasan Batik Indonesia Coretta Louise Kapoyos mengajak para finalis Putri Pariwisata Indonesia 2021 untuk mencintai dan melestarikan batik Indonesia. Ajakan ini disampaikan Coretta saat memberikan pembekalan pada kegiatan karantina virtual pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2021. Coretta menjelaskan finalis Putri Pariwisata Indonesia 2021 merupakan generasi milenial yang memiliki peran penting dalam menjaga salah satu warisan budaya Indonesia ini. Ada cara yang dapat dilakukan agar generasi milenial dapat mencintai batik, di antaranya motif batik yang dibuat harus kekinian. Selain itu, cara lain adalah dengan membuat produk-produk lain bernuansa batik. Produknya pun yang sedang digemari oleh generasi milenial dan didesain dengan motif batik kekinian. Biasanya generasi milenial senang dengan produk yang unik dan lucu. Coretta yang juga sebagai Ketua Pernik Nusantara ini mengungkapkan bahwa mengajak seseorang mencintai batik harus dimulai dari diri sendiri. Jika yang mengajak tidak mencintai batik sepenuh hati, maka upaya untuk mengajak orang mencintai batik tidak berhasil. Dengan mencintai batik, maka ada pemahaman yang ditanam tentang batik. Lebih lanjut, Coretta menjelaskan bahwa batik merupakan salah satu jenis wastra Indonesia. Selain batik, ada tenun dan songket yang juga menjadi bagian wastra Indonesia. Batik Indonesia telah ditetapkan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 lalu sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Penetapan dari UNESCO ini menjadi kebanggaan Indonesia dan perlu dijaga dan dilestarikan. Banyak cara dalam melestarikan batik, salah satunya adalah dengan membeli batik yang dibuat secara benar. Ada 3 cara membatik dengan benar, yakni dengan ditulis, dicap, dan memadukan dari 2 cara tersebut. Namun Coretta menyayangkan, banyak batik yang diperjualkan dengan hasil printing. Cara tersebut dapat menghilangkan mutu batik dan tidak menghargai jerih payah para pengrajin batik. Batik itu apa sih yang paling disukai oleh generasi milenial? Kemudian bagaimana cara kita untuk menyentuh dan mengajak generasi milenial seperti para finalis Putri Pariwisata Indonesia ini supaya mau mencintai batik? Terus bagaimana cara kita menghadapi masa pandemi untuk mempromosikan batik dan membantu para perajin? Oke, kita bahas satu-satu. Kalau ada pertanyaan seperti ini, biasanya saya suka ditanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi langsung saya bahas. Pertama nih, lanjut. Nah, batik yang disukai oleh milenial kebanyakan itu yang kontemporer. Mereka tidak terlalu suka yang klasik. Dibuat yang model-model agak-agak modern style gitu ya, dengan modifikasi motif itu, kemudian dipadukan dengan kontemporer itu biasanya lebih banyak diminati khususnya oleh milenial ya. Nah kemudian berikutnya lanjut, bagaimana cara kita menyentuh mengajak generasi milenial yang mau mencintai batik? Ya kita olah kain batik itu untuk dijadikan produk. Produknya itu nggak hanya kain, bisa juga aksesoris. Kalau mereka nggak suka pakai batik, nggak suka pakai batik, ya udah pakai polos aja, tapi ada tas batiknya gitu ya, misalnya gitu kan, at least ada tas batiknya. Kemudian juga sekarang kan new normal, masker batik, pakai ikut tren terkini, kayak gini. Cara kita mengajak yaitu harus dari kita dulu, karena kalau bukan kita yang mencintai batik, siapa lagi? Giliran batik kemarin mau diambil sama negara tetangga kita marah-marah, ya kan? Tetapi kita sudah nggak bertanya kepada diri kita, sudahkah kita menyukai, mencintai, dan bahkan sering menggunakan batik, ataupun tenun, ataupun songket, dan lain-lain. Gitu, kita tanya dulu. Jangan sampai sudah diambil oleh negara lain, baru kita nyesel. Oke? Lanjut. Nah, bagaimana cara kita menghadapi masa pandemi? Kemarin kami dari Yayasan Batik itu kita menjual batik-batik dari para perajin. Masing-masing daerah secara bergantian kita bikin. Kemudian kita promosikan dan kita jual secara online. Jadi kita buka Instagram Live, Facebook Live atau apapun dan kita jualan lah di situ. Saya menggandeng influencer-influencer, kemudian juga para tokoh-tokoh muda, termasuk kalau kita lihat di sini ada Kak Keisha Waro, Putri Indonesia, itu dia juga ikut banget membantu dan sangat tertarik sekali untuk ikut mempromosikan batik-batik khususnya untuk perajin kita. Selain itu juga dia promosi, dia taruh di dalam media sosialnya, jadi sehingga secara tidak langsung dia juga
menginginkan kita untuk para kaum milenial, anak-anak muda juga ikut mempromosikan batik. Ini hanya salah satu contoh saja. Ada juga beberapa yang lain-lain, bahkan Miss Global pun waktu itu ikut ya, si Olive. Karena itu, Korea berharap para finalis Putri Pariwisata Indonesia 2021 dapat memilih batik yang proses pembuatannya dengan cara yang benar agar mutu batik Indonesia dapat tetap terjaga. Tim Eljan Media melaporkan.